Dari semula kau jadikan semua oleh tangan-Mu yang berkuasa. Juga diriku Kau bentuk agar sempurna. Hidup ini bagi kesukaan-Mu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu Tuhan. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu Tuhan. Kau ciptakanku. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu Tuhan. Kau ciptakanku. Kau ciptakan untukku. Kau ciptakan untukku. Kau ciptakan untukku. Kau ciptakan Amin. Bapa, kiranya kami boleh semakin menyadari bahwa seluruhnya adalah bagi kesukaan-Mu, bahwa seluruhnya adalah bagi kemuliaan-Mu. Kiranya kami boleh semakin menghayati ini lebih dan lebih lagi ya Bapa. Dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini, biarlah kami boleh terus memandang kepada Engkau, Bapa. Bahwa kami pun Kau ciptakan untuk kemuliaan, untuk mengabdi dan melayani Engkau. Tolong kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, agar perjalanan hidup kami ini oleh berkat dan pertolongan kami benar-benar berhasil pulang ke rumah Bapa. Bersekutu dengan Engkau ya Bapa, dan melayani Engkau bersama-sama dengan Tuhan kami yang mulia Yesus Kristus. Saat ini Bapa, berfirmanlah bagi kami. Nyatakanlah isi hati-Mu. Nyatakanlah kerinduan kepada kami semua. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu dan urapi anak. Taruh perkataan yang dari Bapa dalam mulut anak ini ya Bapa, untuk disampaikan dan menjadi berkat kebenaran bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap menerima firman. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Baik, selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, tema khotbah yang akan saya sampaikan, yang saya percaya menjadi pesan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya, untuk kita semuanya bisa belajar dan kemudian mengerti dan melakukan kebenaran ini, berjudul hidup itu seperti uap. Hidup itu seperti uap. Kalimat ini kita bisa membacanya di dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu. Ya. Kita akan mendapati di sana bahwa hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, mengatakan bahwa waktu hidup kita atau waktu hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, sesungguhnya bisa memiliki 3 makna. Ya. Yang pertama tentu saja adalah bahwa waktu hidup kita manusia yang 70-80 tahun itu benar-benar sangat tidak berarti apapun dibandingkan dengan kekekalan. Sangat tidak berarti apapun dibandingkan dengan kekekalannya. Tetapi juga memiliki arti atau makna yang kedua bahwa hidup yang seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap itu adalah waktu hidup yang sangat singkat yang dapat berakhir sewaktu-waktu. Mentari pagi esok hari pun belum tentu dapat dialami lagi. Seperti sebuah judul lagu, If Tomorrow Never Come. Tetapi kalimat ini juga memiliki makna yang ketiga. Memang waktu ini tidak berarti apapun dibandingkan dengan kekekalan 70-80 tahun itu. Memang waktu hidup manusia itu sangat singkat dan dapat berakhir sewaktu-waktu. Tetapi waktu yang dikatakan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap itu juga bisa bermakna bahwa waktu itu sebenarnya sungguh sangat bernilai dan berharga. Kalau kita punya uang, punya harta, rumah, mobil, pekerjaan, apapun yang mungkin bisa hilang, tapi kita masih bisa mengupayakannya lagi untuk mendapatkannya atau memperolehnya. Tetapi waktu yang berlalu, waktu yang hilang, tidak mungkin untuk bisa kita upayakan lagi, untuk kita raih, untuk kita bisa dapatkan lagi. Waktu jika berlalu, jika dia hilang, ya sudah. Dia berlalu, dia hilang. Dan itu sesungguhnya adalah amat sangat berharga. Nah, dengan kita memperhatikan ketiga makna di atas, Bapak Ibu, maka mestinya setiap manusia, setiap kita lebih-lebih lagi sebagai orang percaya yang mempercayai adanya kekekalan, adanya surga, adanya neraka, maka waktu hidup yang 70 tahun, 80 tahun itu sekalipun sangat-sangat tidak berarti dibandingkan dengan kekekalan dalam hal panjangnya waktu, tetapi setiap detik, setiap menit, setiap jam dan hari yang kita jalani atau yang kita gunakan itu sungguh sangat berharga. Kalau kita bicara tentang kekekalan, kita tidak hanya bicara soal panjangnya atau lamanya, tetapi kekekalan juga bicara tentang dalamnya, kualitasnya. Karena kita yang percaya surga dan neraka, kedua tempat itu dalam hal panjangnya atau lamanya, kekalnya sama. Tetapi dalam hal kualitasnya tentu saja berbeda, sangat berbeda, bahkan bertolak belakang.
Di surga kita akan mengalami kehidupan bersama Allah, sebuah kehidupan yang sangat berkualitas, yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10 sebagai hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Hidup itu menggunakan kata zoe, dan berkelimpahan itu menggunakan kata perisos. Zoe itu aja sudah hidup yang berkualitas, hidup yang sesungguhnya. Perisos itu menunjukkan lagi yang memiliki quality, high in quality, kualitasnya sangat tinggi. Jadi memang kehidupan di surga yang kekal itu adalah kehidupan yang sangat-sangat berkualitas karena hidup dalam persekutuan bersama Allah. Sementara di neraka dikatakan sebagai kebinasaan kekal bersama-sama dengan setan. Nah, sayangnya Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan di atas sebagai pengantar dari khotbah pada pagi hari ini, sayangnya banyak orang percaya, banyak orang Kristen yang belum atau tidak memahami apa yang Alkitab katakan tentang bagaimana sih seharusnya kita sebagai orang percaya atau orang Kristen itu menggunakan, menjalani waktu hidup yang sangat berharga itu. Karena waktu ini di dalam hidup kita ini di dunia ini menjadi kendaraan yang bisa kita gunakan. Kalau minggu lalu saya menggambarkan bumi yang akan terbakar menjadi api dan Allah merencanakan lewat salib Kristus sebuah langit baru dan bumi yang baru. Itu adalah rencana Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan bagi kita, bagi setiap manusia juga yang bersedia. Maka kebersediaan kita itu kendaraannya adalah waktu. Kendaraannya adalah waktu. Waktu yang kita akan jalani, waktu yang diberikan kepada setiap kita masing-masing. Entahkah 70 tahun atau berapapun, atau 80 tahun. Itulah kendaraan kita. Sebagai yang bisa mengantarkan kita, apakah kita bisa sampai ke langit baru dan bumi yang baru. Nah, maka tentu saja ibarat kendaraan kita harus bisa mengendarai atau menunjukkan kendaraan kita ini benar-benar bisa sampai di langit baru dan bumi yang baru. Karena kalau tidak, kita mungkin bisa sampai di tempat yang lain. Kita mungkin bisa berhenti di tempat yang lain dan bukan berhenti di langit baru dan bumi yang baru. Nah, inilah yang kita sungguh-sungguh harus benar-benar belajar kebenaran agar kita bisa mengendarai kendaraan, yaitu waktu hidup kita ini dengan tujuan yang benar dan benar-benar kita sampai di tujuan kita, yaitu di surga kekal. Sementara saya menyiapkan, merenungkan, dan menggumulkan firman Tuhan khotbah ini, Bapak Ibu, saya mendapatkan informasi, mendapatkan info dari grup WhatsApp teman sekolah yang satu hari sebelumnya tidak ada rasanya mengalami sesuatu, masih memberikan komen-komen di grup. Saya sih memang tidak terlalu aktif, kadang-kadang hanya sekedar sudah sekian ratus komen, dan kemudian kadang-kadang malam begitu saya buka sebentar begitu. Kemudian saya delete ya. Saya terkejut ketika kemudian
teman yang satu hari sebelumnya ini masih komen di grup. Ternyata malamnya mendekati tengah malam, belum lewat waktu hari, mengalami serangan jantung dan meninggal. Saya kira peristiwa-peristiwa seperti ini dalam fakta kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita sering menjumpai. Sepanjang 1 tahun dalam masa pandemi COVID ini saja, saya sudah menjumpai fakta kenyataan yang seperti itu beberapa kali. Beberapa bulan yang lalu sebelumnya, seorang teman juga yang saya kenal juga sedang mengendarai mobil, tiba-tiba mengalami yang mungkin kita sebut apa ya, happy hipoksia, yang mungkin kadar oksigen dalam darahnya tiba-tiba menurun sampai pada titik tertentu, dan itu masuk dalam berita di kota kita, karena kemudian di tengah kota mungkin mobilnya menepi dan meninggal di dalam mobil. Inilah hidup manusia. Sungguh-sungguh sangat singkat, benar seperti apa yang Alkitab katakan, seperti uap. Tetapi waktu yang singkat yang seperti uap ini, itu benar-benar sangat berharga menjadi kendaraan. Kalau kita bisa mengendarainya, kalau kita bisa menggunakannya dengan benar, dengan tepat, mengarahkannya pada tujuan yang benar, Bapak Ibu. Karena itu, kita harus memberi perhatian akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih-lebih di tengah-tengah dunia yang kita saat ini, yang dimana kita tahu ya, dunia yang semakin jahat, gaya hidup anak-anak dunia yang semakin dicengkram oleh mamonisme. Belum lagi bermunculan sebagaimana nubuatan yang sudah ditulis dalam Alkitab. Para pengajar-pengajar yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sekalipun mengambil ayat firman Tuhan di dalam Alkitab, tetapi pengajarannya adalah pengajaran yang salah, yang justru akan memarkir orang-orang yang mendengarnya, termasuk orang percaya yang tidak dewasa, yang tidak mengerti, akan semakin terparkir di dunia ini. Hari ini bagaimanapun kita melihat bahwa banyak pengkhotbah ya, mengajarkan dan memotivasi lewat mimbar-mimbar gereja kepada orang-orang percaya supaya mereka, perhatikan, penyimpangannya mungkin nggak kentara, supaya mereka menghargai dan menggunakan menjalani waktu hidupnya semaksimal mungkin. Sampai di sini kan benar kan? Agar orang-orang yang mendengarkan khotbahnya itu menggunakan, menghargai, menjalani waktu hidupnya dengan semaksimal mungkin, supaya dapat memperoleh, dapat meraih, dan dapat menikmati hidup yang berkualitas saat ini di bumi ini. Pengajaran yang seperti ini sebenarnya, mohon maaf, nggak ada bedanya dengan para motivator. Kalau kita ikut seminar-seminar itu tentang sukses, tentang keberhasilan, ya kan? Bedanya mungkin ini menggunakan ayat firman Tuhan. Dan biasanya memang mereka dalam pengajarannya itu mengambil analogi bangsa Israel, umat pilihan Allah yang hidupnya,
yang dalam perjalanannya Allah yang Maha Kuasa menolong, memberkati bangsa Israel itu secara fisik, secara jasmani, sebagaimana yang dicatat di dalam perjanjian lama. Dan para pengkhotbah itu menggunakan itu, mengambil itu, membawanya ke dalam perjanjian baru, mengenakannya kepada umat perjanjian baru, umat pilihan di dalam Kristus Yesus, dan mengatakan bahwa seperti bangsa Israel di dalam perjanjian lama, Allah dengan kuasanya, dengan tangannya yang perkasa, mengeluarkan mereka dari Mesir, memberkati mereka dengan berbagai-bagai mujizat. Maka umat perjanjian baru pun Allah juga akan menolong, memberkati, supaya umat perjanjian baru bisa menikmati hidup sebagai anak-anak raja di dunia ini. Ini hal yang, kalimat-kalimat yang tidak asing, yang kemudian seringkali disebut sebagai teologi kemakmuran itu. Sebuah pengajaran yang sangat-sangat menyesatkan, yang bisa membuat orang percaya itu tanpa sadar terparkir di bumi. Pengajaran seperti itu sebenarnya adalah apa yang disebut, yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sebagai 1 Petrus 1:18. Sebagai cara hidup yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ini sebenarnya cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Itulah cara hidup yang bagaimana bisa memiliki berbagai-bagai hal, menikmati berbagai-bagai hal, sukses dan keberhasilan yang dianggap sebagai hidup yang berkualitas di bumi ini. Nah, tapi pada ayat yang sama juga kita bersyukur bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus, dibebaskan, dilepaskan dari belenggu cara hidup yang sia-sia itu. Kalau memang setelah dilepaskan kita mau menjalani sebuah cara hidup yang baru. Cara hidup di dalam Kristus. Nah, persoalannya adalah dengan teologi kemakmuran yang saya katakan sangat menyesatkan itu, membuat orang-orang percaya yang sudah dilepaskan, yang sudah dibebaskan itu tanpa sadar memasang kembali belenggu itu dalam hidup mereka. Cara hidup yang lama itu. Karena memang teologi kemakmuran itu sangat mengenakkan telinga, menyukakan hati. Siapa orang yang tidak mau diberkati, ditolong, disembuhkan, mengalami mukjizat, ditolong oleh Tuhan lewat berbagai-bagai jalan keluar, hutang bisa lunas, tidak punya rumah bisa punya rumah, tidak punya mobil bisa beli mobil, dan segala macam. Siapa yang ingin secara kedagingan? Itu sungguh-sungguh sangat mengenakkan telinga, Bapak Ibu. Tetapi itulah cara hidup yang sia-sia. Seberapa hebat pun keberhasilan dan kesuksesan yang diraih. Seperti yang dikatakan di dalam sebuah perumpamaan yang kita tidak sempat mungkin buka. Tetapi mungkin kita bisa buka di ayat 21. Lukas 12 ayat yang ke-21 saja yang kita buka. Ini tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan, yang Yesus ceritakan, yaitu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh.
orang kaya yang bodoh. Kita membaca saja di ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan. Tidak salah kalau kita kemudian di dalam hidup kita yang singkat seperti uap itu, kemudian kita bekerja dengan keras, kita bekerja dengan giat, dengan jujur, dalam kebenaran, sungguh-sungguh memaksimalkan seluruh potensi hidup kita yang Tuhan berikan. Dan kemudian kita menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak melimpah. Tetapi jangan bodoh. Karena kebodohan itu adalah ketika orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang memiliki banyak harta, yang mungkin memang dipandang dunia hebat, tetapi ternyata ia mengumpulkan harta itu bagi dirinya sendiri dan tidak kaya di hadapan Allah. Jadi kalimat kaya di hadapan Allah ini menjadi perhatian kita. Seharusnya kalau kita berhasil, kalau kita sukses, kalau kita memiliki banyak harta, dipercayakan banyak harta, kita menyadari bahwa kita, apa yang dipercayakan itu bukan milik kita. Kita harus mengelolanya supaya sebagaimana kita bisa menggunakan semuanya itu dan kita menjadi kaya di hadapan Allah. Karena seberapa hebat dan kehormatan apapun yang diterima seseorang manusia ketika mengalami keberhasilan itu sesungguhnya persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 1 ayat 24 yang berkata bahwa semuanya itu seperti rumput, kemuliaannya itu seperti bunga rumput yang sebentar menjadi kering dan bunga akan menjadi gugur. Karena memang hidup ini sangat singkat, hidup ini seperti uap. Jadi makanya Bapak Ibu, pagi hari ini pesan Tuhan buat kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan. Kita harus benar-benar memiliki cara hidup yang tidak sama dengan dunia ini. Kita harus meninggalkan sungguh-sungguh karena kita sudah dilepaskan dan kemudian kita tidak membelenggu diri kita lagi dengan cara hidup yang lama yang sia-sia, di mana kita sudah ditebus, sudah dilepaskan lewat pengorbanan tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib itu. Jangan membelenggu lagi diri kita dengan cara hidup yang demikian. Kita harus berubah cara hidup kita, harus sungguh-sungguh kita tujukan kepada bagaimana kita menjadi kaya di hadapan Allah. Inilah sebenarnya yang dimaksudkan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus menjadi kaya di hadapan Allah. Itu adalah kumpulkan bagimu harta di surga. Jadi kita bukan mau menikmati keberhasilan, kekayaan itu untuk diri kita sendiri di dunia yang singkat ini. Tetapi bagaimana kita bisa melalui hal itu kalau memang itu dipercayakan Allah di dalam tangan kita. Kita bisa konversi itu untuk supaya kita menjadi kaya di hadapan Allah. Yang sama dengan mengumpulkan harta di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah cara hidup yang dikehendaki Tuhan bagi setiap umat pilihannya, bagi setiap orang percaya. Dan sebagai umat pilihan, sebagai orang percaya,
mestinya kita meresponi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita yang singkat ini dengan sebuah respon yang kalau dilakukan seperti yang ditulis oleh lagu yang ditulis oleh atau yang digubah oleh Gembala Sinode Gereja Suara Kebenaran Injil. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Di singkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu. Kita mesti meresponinya dengan, Bapa, aku juga mau indah di matamu, mau mulia dalam pandanganmu. Di singkatnya hari, waktu-waktu hidupku ini, aku mau merelakan manusia batiniaku, kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus. Nah, kalau memang kita sungguh-sungguh tulus, sungguh-sungguh jujur seperti syair dalam nyanyian tadi, Bapak Ibu, maka kita harus memperhatikan apa yang Rasul Petrus katakan. 1 Petrus 1:17, ada satu kata yang kita perlu untuk sungguh-sungguh perhatikan. 1 Petrus 1 ayat 17. Dikatakan di sana, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu apa? Menumpang di bumi ini. Kalau kamu menyebutnya Bapa, Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di bumi ini. Kata menumpang, parokia, itu sebenarnya memiliki arti juga hanya tinggal untuk sementara saja, sebagai orang asing, sebagai orang yang sedang melakukan perjalanan ke rumahnya. Nah, kita semua ini sedang sebenarnya melakukan perjalanan ke rumah Bapa, ke rumah kita yang sesungguhnya yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita di bumi ini sebenarnya hanya sedang melintas, melewati bumi ini. Jangan sampai kemudian kita hanya sedang melewati, kita ternyata tertahan di sini. Ibarat orang kita ini sebenarnya mau ke Jakarta, tetapi kita tertahan di Semarang karena satu dan lain hal, sehingga kita nggak pernah sampai di Jakarta. Kita mesti mengingat terus dalam diri kita. Ini kita cuma menumpang saja di bumi, kita hanya sedang melintas, sedang lewat. Jangan sampai terparkir di bumi ini dan nggak pernah sampai di surga. Hal yang kedua yang juga harus kita perhatikan, supaya kita memiliki cara hidup yang tidak sia-sia. Supaya kita sungguh-sungguh menggunakan waktu hidup kita yang singkat itu, yang sangat berharga, yang bisa membawa kita memiliki keberadaan yang berkualitas di dalam kekekalan. Karena tinggal bersekutu bersama dengan Allah adalah apa yang Rasul Petrus katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 11. 1 Petrus 2 ayat 11 yang berkata, ini ayat yang terakhir buat kita, belum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau
kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Memang kalau kita melihat apa yang Rasul Petrus katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang pertama, memang para orang percaya, umat percaya mula-mula itu, di mana Rasul Petrus menuliskan suratnya itu, mereka sedang tersebar oleh karena penganiayaan ke daerah-daerah Bitinia dan lain sebagainya. Tersebar yang kita sebut hari ini mungkin dengan diaspora. Sehingga kemudian Petrus mengatakan menggunakan kata pendatang dan perantau. Tetapi kata pendatang dan perantau itu juga digunakan untuk bisa dimaknai dalam artian bahwa dikatakan di sana, supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Supaya kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Kak, kita ini cuman pendatang, kamu cuman pendatang, cuman perantau di bumi ini. Pendatang itu artinya bahwa kita itu adalah orang-orang yang tidak memiliki hak di bumi ini. Perantau itu berarti kita memang orang-orang yang tidak memiliki rumah di bumi ini. Karena rumah kita di surga yang sesungguhnya. Jadi setiap kita, Bapak Ibu, orang percaya yang sungguh-sungguh mau mengendarai kendaraan waktunya dengan benar, dengan tujuan yang benar, kekekalan, harus melengkapi dengan cara berpikir yang demikian. Bahwa kita hanyalah menumpang di bumi ini, kita hanya sedang melintas, melewatinya. Seperti orang yang mau pergi ke Jakarta lewat melintasi kota Semarang. Kita hanya melintas. Dan kita hanyalah pendatang dan perantau. Sebenarnya cara berpikir yang seperti ini sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam seluruh cara hidupnya ketika dia hidup di atas bumi. Bagaimana Tuhan Yesus hidup dalam kesederhanaan. Bagaimana Tuhan Yesus hanya terfokus melakukan kehendak Bapa. Memikirkan perkara-perkara yang di atas yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 2, ayat 1 sampai 4. Itulah mestinya yang harus juga kita miliki. Di waktu hidup kita yang singkat, yang seperti uap yang sebentar lenyap itu. Jangan sampai kita ternyata terparkir di bumi. Kita harus benar-benar memasukkan dalam pikiran, dalam jiwa kita, dalam roh kita. Aku adalah orang percaya, umat pilihan. Allah menyediakan tempat rumah di surga. Allah ingin kita memperoleh kemuliaan, memerintah bersama dengan Kristus. Kalau aku ada di bumi ini saat ini, aku hanya sedang menumpang. Aku hanya sedang melintas melewatinya. Aku hanyalah pendatang dan perantau. Jangan mau menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal tetap di kita. Karena apa? Minggu lalu saya sudah bilang, bumi ini akan menjadi lautan atau danau api Gehenna. Dan bumi ini akan menjadi tempat kebinasaan kekal bagi setan-setan dan orang-orang yang memang memilih untuk menemani setan-setan di neraka. Dan kita bukanlah bilangan orang yang seperti itu. Maka pulang dari ibadah kita pagi hari ini Bapak Ibu, terlebih setelah kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini, tubuh dan darah Yesus. Ingat 1 Petrus 1 ayat 17-18 mengatakan, kita sudah dibebaskan dari cara hidup kita yang lama. Jangan kembali lagi. Jangan kembali memasang belenggu itu lagi. Ayo kita benar-benar
menghormati, menghargai penebusan Kristus dengan memiliki cara hidup yang lama, yang baru. Cara hidup di dalam Kristus Yesus yang menunjukkan diri kita kepada kekekalan, kepada kerajaan surga. Itulah rumah kita. Dunia bukan rumah kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Kalau pada kesempatan ibadah kami pada pagi hari ini, kami Kau layakkan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami boleh mengingat pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib, yang sudah membebaskan dan melepaskan kami dari segala dosa dan kutuk dosa. Karena itu ya Bapa, kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh memiliki cara hidup yang berkenan kepada Engkau. Engkau menghendaki kami untuk tiba di rumah-Mu. Engkau merindukan kami untuk kami bersekutu dengan Engkau di dalam kerajaan. Karena itu ya Bapa, kami mau menunjukkan seluruh segenap hidup kami untuk sampai di dalam kerajaan surga, tinggal bersama-sama dengan Engkau. Kiranya Bapa menolong kami, menguatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, sementara kami hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Karena itu kami saat ini mengangkat tangan kami ya Bapa. Kiranya Bapa yang maha baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, berkenan melimpahkan dan mencurahkan berkat kekal, berkat jasmani dan berkat rohani yang terbaik bagi kami semuanya. Cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yang tidak saja akan membuat kami diberkati secara jasmani dan secara rohani sementara kami di bumi ini, tapi sungguh-sungguh berkat kekal-Mu ini ya Bapa, membuat perjalanan kami berhasil. Ketika kami melintasi dan melewati bumi ini, kami sungguh-sungguh akan sampai di rumah Bapa yang kekal. Oleh karena berkat yang dari Bapa menyertai kami semua. Karena itu kami terima berkat-Mu ini ya Bapa dengan sukacita, dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan memberkati.